Gua off gym selama 10 bulan. Dari badan gua yang kayak gini, jadi kayak gini. Dan ya, king kalian mengalami glow down. Dulu badan gue tuh sangat-sangat sigma ya, sampai bikin pacarnya mantan gue tuh insecure. Tapi sekarang gue yang insecure. Jadi gue mau cerita sedikit apa yang gue lakukan selama 10 bulan dan kenapa gue sampai nggak nge-gym atau vakum selama 10 bulan. Jadi gini, gue merantau dari, gue pindah kota dari tempat gue, dari homeland gue pindah, gue hijrah, gue pindah ke kota yang sangat jauh. Kenapa gue pindah? Karena untuk melupakan masa lalu gue. Jadi selama pas gue pindah itu, gue memutuskan untuk membantu perusahaan kecil. Ya, gue membantu untuk perusahaan asing melakukan penjualan produknya. Dan saat gue membantu itu tuh kerja tuh shifting. Jadi gue tuh tidurnya tuh nggak jelas karena ada shift 1, shift 2. Meskipun ada cuma shift 2, cuma tetap aja. Jadinya gue nggak bisa tidur yang proper. Dan jadinya jam tidur gue tuh terganggu. Udah gitu, gue makannya nggak bisa makan makanan bergizi karena gue bener-bener kacau di sana. Ditambah lagi, gue sambil kuliah. Jadi gue membantu perusahaan itu, tapi gue juga sambil kuliah. Makanya itu tuh sangat amat menguras energi gue gitu. Makanya tidak ada waktu buat gue king kalian ini nge-gym. Makanya dari badan gue yang sigma banget, jadi kayak gini ya. Ini perbandingan lagi nih. Dari BB gue yang 62 kilo sekarang cuman ada di 58 kilo aja. Gue bener-bener nggak tahu ya, itu tuh yang hilang cuma masa lemak doang apa masa otot ya. Nih lu lihat ya, muka gue dari yang cabi banget itu sekarang, maksud gue berisi ya, sekarang jadi kurus gitu ya, lu lihat. Tapi karena gue punya king mentality dan gue bukan kroco, gue nggak nyerah gitu aja. Gue akan mengembalikan badan gue yang dulu dan bahkan akan menjadi lebih baik. Oke, di sini gue mau cerita juga nih. Ini hari pertama gue nge-gym ya. Ini tuh gue rasanya kecewa banget. Meskipun sebenarnya gue tahu performa gue atau angkatan gue tuh nggak bakal sekuat waktu zaman-zaman gue masih masa prime-nya ya. Gue tahu, tapi gue tuh kecewa gitu. Ini ya contohnya. Dulu gue lat pull down, angkatan gue tuh bisa sampai 80 kilo ya. Sekarang cuman 25 kilo. What the? Terus juga nih, dulu gue bisa dumbbell press. Dulu gue tuh bisa 17,5 kilo kalau nggak salah ya. Tapi sekarang gue cuman bisa 7,5 kilogram kayak dumbbell. Nah, waktu dulu gue tuh karena gue sadar diri, gue tuh punya bahu belakang lemah dan juga bahu belakangnya gue tuh kecil, jadi secara looks itu kurang bagus ya. Nah, makanya dulu tuh gue sering banget latihan kayak begini, latihan seperti ini. Ini yang paling kena gue. Dulu tuh gue bisa ngangkat 8 kilo dumbbell, sekarang gue cuma bisa ngangkat 2,5 kilo doang. Udah gila, ini gue udah gila gitu ya, kecewa berat gue sama diri gue sendiri. Dan setelah hari pertama gue nge-gym itu, besok ya, itu gue dapetin DOMS yang bener-bener sakit banget ya. Apakah lu nyerah bang? Ya, gue gak nyerah gitu aja. Karena gue adalah Gusti Adrian. Ya, king kalian semua. Gue mulai WO di gym lagi itu dengan planning, jadi nggak asal. Gue akan melakukan full body workout selama 2 minggu untuk mengaktifasi sel-sel otot yang sudah tertidur. Bayangin, sel-sel otot gue, muscle memory gue nggak kepake selama 10 bulan. Jadi gue harus mengaktifasi dengan cara full body workout. Jadi gue nggak akan melakukan split dulu. Kan ada split kayak push pull leg ataupun chest day, back day segala macem. Itu gue nggak lakuin dulu. Gue fokusnya selama 2 minggu ini adalah full body workout. Gitu. Ini juga sebenarnya bakal bagus juga buat kalian yang baru pertama mulai nge-gym. Kenapa? Coba. Karena gini, nih ya, sebenarnya banyak banget keunggulannya kalau kalian melakukan full body workout saat pertama kali nge-gym atau setelah lama kalian vakum ya. Tapi gue sebutinnya nggak banyak. Jadi ini ya, jadi tuh untuk pertama ya, karena full body workout itu kan itu melatih otot tuh secara lebih sering. Jadi frekuensi latihan otot tuh jadi lebih sering. Jadi kayak misalnya dada, back,
tangan, bicep, shoulder, kaki itu tuh dilatih setiap hari. Jadi itu tuh meningkatkan pertumbuhan tuh jadi lebih cepat gitu. Jadi bakal lebih oke ketika kalian masih pertama kali nge-gym gitu. Terus juga itu bakal sangat-sangat efisien waktu ya. Biasanya kalau orang-orang pertama kali nge-gym tuh bakal merasakan DOMS yang sangat sakit seperti gua. DOMS itu apa sih, Bang? Cari ya. Makanya pasti orang-orang pertama kali nge-gym tuh pasti rasanya tuh setelah merasakan sakit itu pasti rasanya tuh pengen rest day dulu kan. Jadi nggak usah munafik, kalian pasti pengen rest day ketika kalian merasakan sakit kan. Nah, jadi maksudnya ketika kalian full body workout ya, memang kalian merasakan sakit tapi kalian berhak untuk istirahat gitu. Jadi kalian bisa istirahat seperti gua waktu pertama kali gua nge-gym itu gua akuin aja. Gua setelah hari pertama gua nge-gym, besoknya gua istirahat dulu, gua rest day dulu. Besoknya lagi gue baru mulai nge-gym lagi. Jadi gue langsung bantai lagi di kemudian hari. Jadi, Bang, emang kenapa harus istirahat? Istirahat itu penting banget ya. Jadi, istirahat itu juga memicu pertumbuhan otot. Jadi, yang bikin kita bertumbuh otot itu ketika kita istirahat, bukan kita saat kita lagi latihan. Jadi, tolong dipahami teman-teman ya. Nah, terus juga karena tadi gue bilang tadi, nih ya, alasan ketiga yang bagus. Jadinya recovery kalian tuh lebih cepat gitu. Karena nggak fokus ke satu bagian otot. Apalagi saat kalian pertama kali nge-gym ya. Jadi kalian tuh fokus ke bagian banyak otot dulu. Dan itu bakal bagus buat pondasi kalian di masa depan kalau kalian mau konsisten nge-gym. Seperti itu. Bang, emang apa sih manfaatnya nge-gym kalau gue misalnya tuh nggak ikut sport apa-apa? Lu nggak ikut basket, lu bukan pemain bola, lu bukan pemain badminton atau segala macem, lu cuma nge-gym doang. Ini gue tau ya pakai bahasa bayi ya. Sebenarnya nge-gym itu tuh sangat-sangat bagus untuk meningkatkan kualitas hidup lu, ya. Gue bakal kasih contoh ya. Kalau lu nge-gym, ya, berarti fisik lu sudah terlatih dan lu tuh punya kekuatan fisik di atas rata-rata orang yang nggak nge-gym. Dan ini bakal bagus banget ketika lu harus survive di dunia nyata beneran gitu. Apalagi kalau misalnya nanti lu ngerantau, lu kerja sambil kuliah, lu kerja doang, lu jauh dari orang tua, hidup sendiri selama 10 bulan, tanpa game, tanpa pacar, ditambah lagi keadaan mantan lu yang nganggap lu tuh udah mati. Jadi kalau lu udah terbiasa nge-gym, terbiasa lu dengan sakit badan lu yang kayak gitu, lu tuh udah terbiasa, jadi tubuh lu tuh sudah didesain untuk tahan banting gitu ya. Dan itu bakal bagus juga, misalnya kayak gua kemarin pas gua lagi masa-masa gua prime, terus gua harus gua harus kerja, bukan kerja, gua membantu perusahaan dan gua jauh dari orang tua, gua kerja sambil kuliah. Itu ibarat kata tuh gua kayak punya shield gitu loh. Jadi gua tuh kayak punya shield yang bisa menahan gua supaya gua tidak gampang jatuh sakit. Tanya sama leader gue tuh sakit tuh bisa dihitung jari gue. Kayak tiga kali doang gue sakit ya selama 10 bulan. Itu pun sakitnya cuma apa? Sakit karena darah tinggi, migrain anjing. Jadi gini, makanya gue tuh mau banget anak muda yang lagi nonton sekarang nih ya, yang belum pada ngerantau, yang belum pada kuliah atau belum pada kerja, mending lu olahraga atau nge-gym sekarang. Ini bukan cuma tentang keren, tapi ini buat diri lu sendiri di masa depan nanti. Oke, gue juga bakal update sekarang nih, update progress gym gue. Gue tuh di sini udah hari keempat gue nge-gym. Ya, setelah hari keempat gue nge-gym tuh gue merasakan badan yang lebih fresh ya tentunya ya. Jadi kayak lebih seger, lebih prima, dan gue rasa gue nggak bakal lama-lama ya untuk kembali ke masa prime gue gitu. Untuk update progress gym gue bakal kasih update selama gue 2 minggu melakukan full body workout apa yang terjadi. Buat lu semua nih yang baru mau mulai nge-gym, yang baru mau comeback lagi setelah udah nggak nge-gym setelah sekian lama, ayo mulai bareng sama gue, kita berproses bersama. Gue Gusti Adrian, semoga video ini bermanfaat buat kalian.